Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah daring ICT Aplikasi 2 pertemuan 7. Untuk kuliah daring hari ini, kita akan melanjutkan proyek yang telah kalian buat kemarin, yaitu Entity Relationship Diagram sudah, database sudah, pembuatan tabel sudah, dan pembuatan field sudah. Sekarang lanjut di pertemuan kali ini, kita akan membuat relasi seperti ini, dan juga form. Jadi sederhananya, form itu adalah yang seperti kalian sering isi ya atau temui itu seperti Google Form, di mana form ini memudahkan user atau pengguna untuk mengisi data-data yang nanti akan masuk ke dalam database yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya yang pertama kita akan mengkoneksikan dulu bagaimana caranya. Nah, setelah kalian memiliki tabel seperti ini, kalian bisa klik, oh ya, dan gini, sebelum kalian merelasikan, kalian harus pastikan kunci tamu sudah ada di setiap tabel. Ada dua kunci, primary key dan kunci tamu ya. Kunci yang utama dan kunci tamu itu sudah ada. Contoh, kunci utamanya ini di dosen ini NIDN. Nah, dosen ini dijadikan kunci tamu di mata kuliah. Terus, ini kode mata kuliah sebagai kunci utama di tabel ini. Kemudian di sininya sebagai kunci tamu di tabel mahasiswa. Kenapa? Karena agar ketika nanti dibuat query, relasinya itu akan langsung seperti ini, akan langsung ada muncul garis dan memang saling berkoneksi. Kita praktekkan, kita bisa klik create query design. Nah, klik tabel-tabel yang kalian buat. Kalau ibu posisinya kayak gini, di mana tabel mahasiswa di tengah sebagai perantara. Nah, jadi kayak gini otomatis. Nah, setelah ini berkoneksi, kita membuat lagi sebuah database yang memang keseluruhan tabel ini masuk. Nih, caranya gimana? Di bawah ini, kalian bisa isi seperti ini. Dan jangan sampai ada yang double. NIDN, nama. Terus misalnya kita kode. Masukkan kode. Kemudian juga nama mata kuliah, SKS, kemudian NIM, sudah. Kita klik run. Nah, ini ada query baru, di mana ini sudah saling berkoneksi setiap tabel. Sudah sampai di sini, itu satu, sudah membuat relasinya sudah berhasil, kita masuk ke form. Nah, form ini membuatnya ada berbagai cara, tapi setiap yang akan kita buat itu ada di create. Kan, ada di tab create. Misalnya dari mulai form, tabel, dan lain-lain. Nah, form ini ada banyak cara. Kita bisa mendesain form dari mulai kosong sampai dengan bisa dijalankan, tapi ada juga yang memudahkan. Ini kita bisa klik form wizard. Oke, sebelumnya ini harus disimpan dulu. Query fix misalnya. Query fix. Misalnya pada saat membuat form, pengguna diharapkan mengisi data apa aja. Nah, misalnya kita bisa nama dari NIM mahasiswa dulu. Misalnya ketika mahasiswa mengontrak mata kuliah, mahasiswa harus memasukkan misalnya NIM, kemudian kode mata kuliahnya, dan kode NIDN dosen. Cukup. Ini ada macam-macam ya. Sebenarnya ini perbedaan tampilan aja sih, layout. Kita klik yang kolom aja. Ini finish. Nah, seperti ini. Oke, kita desain view. Kita tarik ini footernya.
Nanti untuk selebihnya kalian bisa insert gambar macam-macam, tapi ini tampilan sederhana ya. Jadi hari ini sampai kalian bisa membuat seperti form ini. Kemudian kita kasih button action. Nah, bisa di sini dibuatnya. Ini untuk apa? Nah, ini untuk ada macam-macam. Nah, ini misalnya ingin supaya kita bisa submit ya, atau misalnya data kita yang dimasukkan itu tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke sini, add new record, diubah teksnya sampai daftar. Nah, dijalankannya seperti apa? Form view. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti bisa diisi dan minimal sampai seperti ini ya untuk form, dan nanti sampai form ini bisa diisi dan masuk ke database. Nah, tapi untuk yang sekarang cukup. Jadi kalian silahkan melanjutkan project kalian gitu. Cukup ya, sekian untuk kuliah daring kali ini. Kenapa Ibu buat video seperti ini? Karena kalau misalnya hanya sebatas PowerPoint tanpa dipraktekkan, takutnya jadi bingung atau menimbulkan ambigu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita sementara ini ya, mudah-mudahan kuliah daring ini memanfaatkan teknologi yang ada, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman belajar terus walaupun kita di rumah aja, dan tetap juga cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan jaga kesehatan itu, pola hidup sehat, pola makan yang sehat ya. Semoga semuanya tetap sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.